Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kasih sayang. Semoga masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Halo sahabat Budi Kemuliaan, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun sahabat Budi Kemuliaan berada. Selamat datang di podcast perdana Rumah Sakit Budi Kemuliaan, di mana podcast ini akan memberikan informasi seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Yanti Fatmawati selaku podcast Bincang Sehat Budi Kemuliaan. Pada Bincang Sehat kali ini kita akan membahas tentang manajemen laktasi. Di sini sudah hadir narasumber kami yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Wilda. Assalamualaikum Dr. Wilda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya dok hari ini dok? Baik, Luar gimana? biasa. Insya Allah yang lain pada sehat-sehat juga ya. Ya, alhamdulillah ya dok. Ya. Gimana dok pandemi ini dok? Udah mulai rame lagi nih dok? Iya, angkanya udah mulai naik ya. Udah rata-rata banyak yang mulai mengeluhkan masalah menyusunya karena terpisah dengan bayinya. Oh ya dokter, sebelumnya belum sapa sahabat LKBK nih dok. Tolong disapa dulu dong dok. Oh ya, halo sahabat KBK, salam sehat. Kalau ketemu saya, kalau mau konsul menyusui, silahkan ya, nanti ada jadwalnya. Oke, berarti nih dokter kan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan ini di manajemen laktasi ya dok? Ya. Di sini sudah banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen laktasi. Oh iya, langsung. Kita langsung bahas aja kali ya, karena sebenarnya lebih banyak pertanyaan tuh langsung banyak pertanyaan udah langsung pengalaman pasien ya, mereka langsung mengeluhkan keluhan-keluhannya gitu. Nah, dari pertanyaan pertama dulu ya dok ya. Ada nih dok, bagaimana nih dok cara produksi ASI-nya itu bisa cukup nih untuk bayi kita nih? Biar ASI-nya banyak tuh yang paling penting adalah bagaimana cara bayi menyusui ke payudara ibunya. Jadi posisi perlekatannya mesti benar dulu tuh. Jadi karena tuh banyak ibu yang bayinya kalau netnya masih di bedong. Jadi bedongannya mesti dibuka nih, telinga, bahu, paha masih satu garis lurus. Jadi dia nggak pakai bedongan, memeluk mamahnya. Nah, ini posisi perlekatannya ya. Pipinya kembung, bibir atas bawahnya mesti doer, dagunya nempel ke payudara gitu. Jadi ASI banyak itu yang pertama bayi menyusu langsung ke ibunya dengan posisi dalam perlekatan yang benar. Berarti posisi menentukan prestasi ya? Iya benar. Ya jadi benar, posisi menentukan prestasi. Jadi kalau misalnya bayi saya netanya sering dok gitu, tapi kok ASI saya sedikit, nah jangan-jangan posisi perlekatannya nggak benar. Rata-rata pas datang ke poliklinik keluhannya begini nih bayinya tuh ya. Jadi madep bayinya kepalanya nengok, badannya ke atas gitu, jadinya nggak nyaman. Coba kalau misalnya kita nengok dalam sakit, kalau kita lurus lebih nyaman. Kita kan makan di depan kan, kita makan begini kan, gitu. Sama bayi pun juga gitu. Nah supaya persiapannya nanti pas bayinya lahir udah siap, posisi perlekatannya lebih mantap pas lagi bayinya lahir. Nah sudah bisa konsultasi dari saat hamil. Nah banyak nih ibu-ibu yang ternyata pas saat hamil tidak dipersiapkan untuk menyusuinya. Yang disiapin cuma periksa bayinya, tapi untuk rata-rata menyusuinya kalau untuk mengenai ASI biasanya pada saat lahir ya dok yang banyak pertanyaan. Betul, jadi banyak pertanyaan justru setelah lahir. Padahal sebenarnya untuk menyiapkan sukses menyusui sampai 2 tahun itu perlu dipersiapkan sejak hamil. Nah jadi saat hamil itu kontak laktasi itu 2 kali ada saat hamil. Jadi kurang lebih 7 bulan dan 8 bulan sebelum bayinya lahir. Kenapa? Supaya begitu lahir nggak kaget. Oh ternyata ada IMD. Oh ternyata kalau bayi baru lahir itu ASI mamanya ternyata belum banyak gitu. Terus biasa kita sarankan juga pas saat konsul itu membawa keluarganya yang support, neneknya, mbaknya, supaya satu visi misi. Jadi nggak yang pas baru lahir kata neneknya itu ASI kamu sedikit ya, ibunya langsung deh baper. Nah biasanya kayak gitu dok, biasanya kadang suka nggak kompak tuh antara neneknya sama suami, kadang suka nggak kompak. Jadi bayinya nangis, kenapa nih bayinya nangis terus, ASI kamu kurang, ASI kamu nggak enak. Nah, padahal jangan-jangan pipis, jangan-jangan pup gitu, atau jangan-jangan memang nggak pas, ternyata posisi pelekatan menyusuinya nggak benar, jadi bayinya juga dapatnya jadi nggak optimal. Berarti sebaiknya kalau konsultasi itu bawa sekeluarga ya dok? Ya bawa keluarga dari hamil ya, yang suka pada lupa gitu.
Yang diajak saat hamil juga jangan ibunya aja, bapaknya diajak. Pas berikutnya bisa bawa keluarga atau pengasuhnya supaya satu visi misi gitu. Baik dok. Terus kan ada nih yang bilang nih dok, kalau misalkan ngebersihin puting pada saat hamil itu bisa akan mengganggu kontraksi dok. Nah itu betul nggak dok? Nah itu betul. Jadi saat hamil untuk persiapan saat nanti lahiran, selain kita membaca wacana, sebenarnya untuk payudara kita tidak perlu persiapan khusus. Jadi tidak perlu yang puting dibersihin, dipijit-pijit payudara itu nggak perlu Itu karena malah jadi bikin kenceng kontraksi ya dok? betul. Iya. Jadi bikin kontraksi bayinya. Jadi nggak usah tuh dicek-cek misalnya hamil 7 bulan udah keluar belum ya, dipencet-pencet. ASI itu normalnya keluar setelah bayinya lahir. Jadi normalnya keluar setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Jadi nggak perlu dicekin gitu. Jadi mandi seperti biasa pakai sabun, tapi tidak usah membersihkan puting yang sampai dibersihin banget tuh nggak perlu. Resikonya pecah ketuban, kontraksi sebelum waktunya gitu. Jadi tidak disarankan. Terus kapan tuh dok dibersihinnya tuh dok? Tidak ada pembersihan secara khusus. Jadi mandi biasa aja, mandi pakai sabun, keringin gitu aja. Jadi kan kalau bersihin puting tuh suka yang payudaranya dipegang, dibersihin, dikucek-kucek gitu. Akhirnya bikin kontraksi gitu. Karena menstimulasi hormon oksitosin gitu. Ya, terus ada lagi nih dok. Ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kita menyusui nih, kan kadang ada nih ibu-ibu yang bermasalah, anak saya tuh udah kanan kiri loh menyusuinya, tapi kok dia nggak kenyang-kenyang gitu. Nah, itu sebaiknya tuh seperti apa? Oke, jadi kita perlu lihat juga nih tanda lapar awal dulu ya. Tanda lapar awal tuh biasa bayi melet-melet, nengok kanan kiri masih ke tangan. Itu tanda lapar awal. Kalau nangis dia udah tanda lapar lanjut gitu. Terus cobalah susukan bayi dengan posisi dan pelekatan yang benar. Nah, kalau sekali lagi posisi ya dok ya. Benar. Jadi posisi pelekatannya masih benar. Kalau misalnya ternyata udah kanan kiri, kok belum kenyang-kenyang. Kalau posisi perasaan udah benar. Yang kedua, jangan-jangan ada fase growth spurt, percepatan pertumbuhan bayi. Atau jangan-jangan memang bayinya nggak dapet gitu. Ada masalah di bayi atau ada masalah di payudara ibunya yang produksinya tidak meningkat. Nah, kita bisa lihat dari tanda kecukupan ASI. Tanda cukupnya ASI, kalau netein kan kita nggak bisa tahu nih berapa jumlah yang masuk dari ibu ke bayi. Jadi setiap nyusu itu selalu dievaluasi setelahnya. Yang pertama, setelah nete bayi merasa kenyang, jadi dia tidak rewel, bayi cenderung tidur gitu. Kalau dari bayinya udah cukup, dilihat lagi dari pipisnya. Dalam 24 jam pertama setelah 1 minggu minimal 6 kali pipis di atas usia 1 minggu ya. Kalau baru lahir kan diikut dengan sesuai dengan umurnya. Tapi kalau udah di atas 1 minggu minimal 6 kali atau rata-rata per 4 jam. Kalau pakai pampers gimana? Dibuka setiap 4 jam mesti dibuka, dicek bayi pipis apa enggak. Dan rata-rata sekarang anak sekarang tuh pada pakai pampers ya. Iya benar, makanya pampersnya mesti dicek tuh setiap 4 jam dibuka. Kalau misalnya sebenarnya 4 jam itu udah terlama buat pakai pampers, jadi baiknya diganti supaya tidak lembab, tidak ada infeksi saluran kencing juga gitu. Nah setelah dari pipis, dari pup minimal bayinya paling nggak 1 kali pup dalam 2 minggu pertama ya. Terus dilihat dari berat badan bayi. Seminggu pertama bayinya berat badannya tuh pasti turun, tapi tidak lebih dari 10%. Habis itu berangsur-angsur naik, 2 minggu udah kembali ke berat lahir. Itu udah paling telat banget. Kalau misalnya ternyata berat badan tidak sesuai, nah berarti memang ada asupan yang kurang. Lalu yang ketiga bisa juga dari berat badan bayi 1 bulan itu paling nggak naik sekitar 800 gram. Jadi kalau nggak nyampe 800 gram ya memang benar, berarti bayinya netek kanan kiri dia nggak dapat. Tapi ada nih dok yang ibu-ibu mungkin karena dia ngeliat perkembangan anak tetangga nih ya, kok umurnya sama nih, tapi kok padahal kok berat badan saya kok lambat banget gitu naiknya, dia cepet gitu, padahal kita sama-sama dikasih ASI juga gitu. Nah itu kenapa tuh? Nah kalau misalnya kayak gini nih, membandingkan lahirannya sama, mirip-mirip ya biasa gitu kan, jadi biasa membandingkan. Kan kalau tetangga kan suka, anaknya kok cepet gede sih, kok anak saya kok lama gitu. Satu mesti dilihat dulu, anak tetangga yang besar banget itu, yang pertama tuh kita lihat dulu status bayi anak kita, berat badannya sesuai apa enggak. Kalau memang berat badan kita tidak dalam gizi baik, kita dalam gizi kurang, berarti kita yang perlu dievaluasi.
Kalau misalnya anak kita, udah nih udah periksa ke dokter berat badannya bagus, Mm-mm. dalam gizi baik. Nah, kita lihat tetangga, Iya, pakai Mixufor enggak, iya. pakai DOT enggak. Karena kalau pakai DOT, Heeh. biasa dia overfeeding, makannya memang berlebihan. Kalau di nete, biasanya dia dengan seperlunya, artinya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalnya ternyata berat badannya kurang, bayinya cenderung rewel gitu ya, terlihat kurus, nah perlu evaluasi tuh. Beberapa bayi mau nggak mau memang ada perlu tambahan, tapi tambahannya bukan pakai DOT, pakai suplementasi kayak gini nih. Apa tuh, Dok? Nah, jadi di sini ini payudara ibunya ya, bayinya nete. Di sini tambahannya pakai susu formula atau ASI donor buat ngejar berat badannya. Jadi caranya tetap nete, bukan pakai DOT Oh, gitu, begitu. supaya produksi ASI ibunya juga naik. Biasanya kalau posisi pelekatan awalnya nggak benar, produksi ibunya juga jadi nggak banyak. Akhirnya produksinya jadi turun, berat badan bayinya jadinya kecil gitu. Tapi kadang nih, Dok, yang nggak sabaran itu justru bukan pada ibunya, Ya, neneknya. Iya. Nah, jadi kadang tuh suka gini, udah deh dikasih makanan aja, kasih pisang kek, kasih apa kek, bubur gitu. Nah, itu gimana tuh, Dok, tuh lambung bayinya tuh, Dok? Nah, bayi itu belum siap. Jadi di bayi itu mulai makan di 6 bulan. 4 bulan pada kondisi tertentu, dengan catatan bayinya sudah menunjukkan tanda-tanda siap makan. Kalau di bawah 4 bulan dikasih makan, resikonya bayinya ususnya nggak siap. Jadi ibaratnya tuh kayak kelipet, jadinya operasi gitu, malah bahaya. Resiko tersedak juga besar. Jadi bayi makan di saat 6 bulan atau 4 bulan setelah ada tanda-tanda yang menunjukkan anak siap makan, dan itu perlu konsultasi dulu kalau MPASI dini. Jadi nggak boleh main asal kasih makan aja. Iya benar, karena teman-teman di UGD juga beberapa kali masih ada nih, maksudnya dan zaman gini yang anaknya 2 bulan udah dikasih pisang atau baru lahir dikasih kopi gitu. Jadi akhirnya katanya sih biar nggak kejang, Dok. Nah iya. Nah, iya, kadang suka begitu tuh. Dikasih kopi katanya biar nggak kejang. Nah, itu ngaruh nggak sih? Nah, ya itu dari medis ya. Jadi sebenarnya tidak ada penelitian, dan bayi tidak boleh minum kopi gitu ya. Apalagi masih ASI eksklusif, usia bayi dia hanya nete aja atau susu gitu. Nih, Dok, ada lagi nih, Dok. Nah, kalau misalkan si bayinya itu misalnya ibunya nih sakit gitu. Nah, kan pasti harus konsumsi obat tuh, Dok. Nah, itu bagaimana, Dok, dengan produksi ASI-nya? Aman nggak tuh, Dok? Rata-rata itu perlu dilihat di buku Medicine Breastfeeding Milk ya. Jadi maksudnya di situ ada catatan obat-obat apa aja yang boleh dan tidak boleh. Tapi rata-rata obatnya aman buat ibu menyusui. Jadi kalau misalnya ibunya sakit, Dok saya dapat obat, kata dokter penyakit dalamnya, saya nggak bisa menyusui gitu. Boleh dikonfirmasi dulu ke dokter laktasi, ditanya apakah memang benar tidak boleh atau memang bisa gitu. Atau misalnya perlu jeda berapa lama gitu ya. Tapi rata-rata sih boleh langsung menyusui aja gitu. Oh, jadi boleh. Tapi memang ada obat-obat tertentu yang tidak boleh ya. Misalnya kayak ibunya lagi kemoterapi, itu mesti dibuang ASI-nya. Ada yang obat-obat ibunya minum obat penenang tertentu yang berat, itu juga memang tidak bisa gitu. Jadi memang ada tetap harus konsul dulu ya, Dok, ya. Konsultasi dulu. Cuman kalau kayak sebatas batuk pilek gitu, ya rata-rata boleh. Ada sih memang yang menurunkan produksi ASI, tapi biasa itu hanya sementara. Jadi begitu udah di obat di stop, bayinya kembali nete, bayinya netein lagi, ASI-nya tetap akan meningkat gitu. Nih, Dok, ini pertanyaan yang paling banyak nih, Dok. Karena di masa pandemi ini nih, Dok, kan ibu-ibu kan pada khawatir nih, Dok. Apalagi ibu itu terkena positif COVID. Pada saat hamil dia terkena positif COVID, terus kan dia melahirkan. Nah, otomatis kan ibunya itu akan terpisah nih sama bayinya. Nah, itu bagaimana tuh, Dok? Apakah bayinya itu nanti minumnya tuh apa gitu maksudnya? Karena kan dia otomatis dia jaga jarak dong. Nah, kalau misalnya nih bayinya lahir, kan bayinya dicek juga ya biasanya. Iya, bayinya dicek. Nah, kalau bayinya positif, berarti kan sama-sama positif. Ya direct feeding aja, langsung netein. Tetap ibunya disarankan pakai masker meskipun sama-sama positif. Kalau misalnya bayinya negatif, itu dikembalikan ke ibunya. Kalau misalnya memang ingin direct feeding, itu sebenarnya boleh, dengan catatan ibunya pakai masker dan cuci tangan gitu ya. Jadi boleh ya netel langsung boleh, ya. Jadi pakai masker dulu, baru cuci tangan ya gitu. Cuci tangan, terus yang sekitar akan dekat sama bayi dibersihkan gitu. Jadi menyusuinya dengan tetap dengan bersih supaya tidak beresiko menularkan ke bayinya.
Dengan bayi netein juga itu akan meningkatkan daya tahan tubuh bayinya. Dia akan lebih nggak mudah sakit gitu daripada bayinya tidak mendapatkan ASI. Kalau misalnya terpisah ibunya positif, terus bayinya dipisah gitu ya, ibunya tetap boleh pumping, perah-perah gitu. Jadi perahannya bisa kasih ke keluarga. Gitu. Jadi alat-alatnya tetap sudah dibersihkan, pakai masker, cuci tangan, baru pegang alatnya. Gitu. Jadi nanti itu kalau misalkan posisinya masih dalam perawatan, berarti ASI-nya diperah dulu ya dok? Iya diperah. Kalau misalnya baru lahir kan ASI-nya nggak langsung banyak, bisa bantu pakai squid gitu ya, ditampung kolostrumnya, kasihin ke bayinya. Berapapun kasih aja ke susternya ya. Supaya jangan buru-buru langsung support ya dok ya? Jangan buru-buru langsung support, kasih perah dulu karena kan bayi baru lahir kebutuhannya juga belum terlalu banyak. Nah kan ini ada efeknya sama obat-obatan COVID nih dok. Kan otomatis kan si ibu kalau dia terkonfirmasi dia minum obat tuh dok. Nah itu sama tidak berpengaruh dengan ASI? Sekarang kan rata-rata yang dominan adalah vitamin aman semua ya. Kalau vitamin aman ya dok ya? Kalau kayak Favipiravir, Avigan itu ya, itu juga aman buat ibu menyusui. Dari WHO pun juga saat ibu positif terkonfirmasi tetap disarankan untuk tetap menyusui dan boleh untuk menyusui. Jadi dikembalikan ke ibunya. Kalau ibunya merasa cemas, malah bikin stres gitu, takut bayinya kenapa-napa, ya sudah, artinya coba dipisah dulu, ibunya bisa bantu perah. Tapi dengan menyusui langsung itu punya keuntungan ibu dan bayinya, apalagi kalau baru lahir. Ya. Oke dok, berarti ASI itu sangat banyak banget manfaatnya ya dok ya. Jadi walaupun ibunya terkonfirmasi COVID, bayi tetap harus mendapatkan ASI dari ibunya. Nah, oke dok. Dokter bisa berikan tips-tips nih dok untuk para sahabat Budi Kemuliaan mengenai ASI nih dok terutama. Jadi tipsnya apa ya? Yang penting itu sebenarnya kontrol dari hamil, udah dipersiapkan gitu. Jadi menyusui itu nggak juga yang blok-blok langsung gitu ya. Jadi udah persiapkan dari hamil. Begitu lahiran, evaluasi lagi kembali menyusui. Di sini bidan-bidannya juga pada bisa nih. Begitu lahiran tanya aja sama bidannya, dok, Bu bidan saya udah benar belum menyusuinya. Terus kalau misalnya masih ragu-ragu konsultasi dengan dokter laktasi supaya yakin gitu, jangan nggak apa-apa kali gitu. Karena respon setiap menyusui setiap anak itu berbeda. Kadang anak pertama lancar, anak keduanya masalah. Ada anak pertama masalah, belum tentu anak kedua juga bermasalah gitu. Jadi konsultasi, karena dari WHO itu ada 7 kontak laktasi tuh, 2 kali saat hamil, IMD, saat melahirkan, usia bayi 7 hari, usia bayi 40 hari, atau saat ada masalah gitu. Jadi udah bisa continue rutin tuh, karena dari WHO itu untuk berhasil nyusui sampai 2 tahun nggak ujuk-ujuk cuman begitu aja gitu, tapi perlu konsultasi berulang gitu. Jadi continue ya buat continue buat konsultasi, meyakinkan bahwa ini benar gitu. Terus jangan mudah menyerah, ya udah syukur aja, berusaha. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Random masif dok. Jangan menyerah. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas informasinya, sangat bermanfaat sekali untuk sahabat LKBK tercinta di rumah. Jika sahabat LKBK mempunyai permasalahan mengenai laktasi, bisa datang ke sini ya dok, ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kami mempunyai rumah menyusui. Nah, jadwalnya kapan aja nih dok? Ada di hari... Kalau saya praktek di hari Kamis pagi dan Sabtu pagi. Ada tim juga dengan Dokter Mirna. Dan Dokter Mirna nanti bisa dilihat jadwalnya ya gitu. Jadi nggak harus sama saya, kita bisa kerja secara tim. Kita sering beberapa kali diskusi masalah pasien di Budi Kemuliaan gitu. Oke, baik. Jika sahabat LKBK ingin berkonsultasi, bisa kontak langsung ke nomor berikut ini nanti. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Baik sahabat LKBK, demikian bincang sehat Budi Kemuliaan pada pagi ini. Jadi sahabat LKBK, menyusui itu sangatlah penting. Tadi yang sudah dokter Wilda katakan, walaupun di masa pandemi seperti ini, tetap kita harus mengasihi. Karena saya punya lagu nih dok. Cintai bayimu, beri ASI tiap hari. Oke, terima kasih sahabat BK.
saya tutup bincang sehat kali ini. Nantikan podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Tentunya tidak kalah menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.